Selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita berjumpa lagi di channel Yuka Auto dengan saya Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan cara menjemur ataupun porsi menjemur perkutut yang masih bahan, perkutut yang udah setengah jadi, dan perkutut yang sudah jadi, teman-teman ya. Yang masih bahan itu, kategori yang masih bahan itu perkutut yang masih giras, teman-teman ya. Baik yang baru kita pelihara ataupun yang sudah lama kita pelihara, namun dia masih giras, masih gelabakan di saat kita dekat, baik di sangkar kurung ataupun di sangkar layang, teman-teman ya. Kalau perkutut yang setengah jadi itu seperti ini, teman-teman. Seperti yang sangkar besi ini. Mengapa saya katakan setengah jadi? Dia sudah lumayan gacor, sudah tidak gelabakan lagi. Nah, ya. Kalau kita gini-giniin sangkarnya, dia berdiam diri. Paling dia naik turun, tidak gelabakan lagi. Nah, itu setengah jadi, teman-teman ya. Setengah jadi itu dia belum bisa kita petik, belum bisa ngebekur di saat kita petik, dan dia belum mengeluarkan suara rapat ataupun suara pendek. Ya, teman-teman ya. Kalau perkutut yang sudah jadi itu seperti ini, seperti itu sama ini, teman-teman. Tapi yang paling jadi yang sebelah sana. Walaupun kandangnya agak-agak kurang bagus, tapi dia yang paling jadi di antara mereka berempat. Itu saya lewat aja di bawahnya, dia blayer atau bekur, teman-teman ya. Kalau ini harus saya petik dulu, baru dia ngebekur kalau ini. Nah, jadi perbedaan cara menjemur ataupun porsi menjemur itu, teman-teman. Kalau burung yang masih bahan itu harus dia full jemur setiap hari. Full jemur setiap hari, terserah. Kalau yang lebih bagus itu pagi, kalau mau siang oke, sore pun oke. Mengapa harus full jemur? Itu biar tetap menjaga mentalnya bagus. Karena semakin sering dijemur burung yang masih bahan, mentalnya itu bagus. Nah, sedangkan mental itu berfungsi atau berperan penting dalam proses dia bersuara di kandang, baik di kandang kurung ataupun kandang sangkar layang, teman-teman ya. Jadi harus setiap hari kita jemur. Nah, tapi kalau untuk perkutut yang setengah jadi seperti ini, sudah mulai kita batasi penjemurannya. Misalnya dia setiap hari. Nah, sekarang kita atur dalam seminggu itu kita buat cuma 4 kali ya, atau kita seling sehari. Hari Senin jemur, Selasa libur, Rabu jemur, Kamis libur, Jumat jemur, selang sehari, teman-teman ya. Itu kalau burung yang setengah jadi. Mengapa saya memberikan ulasan harus dikurangi porsi penjemurannya? Agar dia banyak beristirahat ya, agar dia banyak mendinginkan badan. Jadi untuk burung yang setengah jadi ya, untuk burung yang setengah jadi ataupun yang sudah jadi, dua karakter ini, semakin banyak mereka istirahat, kita diamkan di sangkar layang ataupun sangkar kurung di tempat menggantung seperti biasanya, maka suaranya itu akan semakin sering dikeluarkan, semakin gacor lah kalau bahasa kita orang burung, teman-teman ya, semakin gacor. Nah, jadi kita lanjut ke burung perkutut yang sudah gacor dor ataupun yang sudah full jadi. Nah, untuk burung perkutut yang sudah full jadi, teman-teman, itu kita kurangi lagi porsinya. Kalau saya pribadi biasanya itu dalam seminggu itu cuma 2 kali, teman-teman ya. 2 kali itu bukan berentet, bukan berdekatan. Jangan mentang-mentang 1 hari kan, 1 minggu kan 7 hari.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat libur, Sabtu, Minggu kita jemur. Jangan, kita bagi misalnya, kita bagi 2. Berarti lebih kurang 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Kalau 4 hari sekali kan berarti 8 hari. Seminggu lebih sehari. Kita bagi aja. Saya terkadang menggunakannya sistem 4 hari sekali. Teman-teman ya, 4 hari sekali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis libur. Jumat saya jemur. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa saya jemur lagi. Selasanya saya jemur lagi. Jadi 4 hari sekali teman-teman. Bukan diberentet ya. Itu juga porsi penjemurannya kalau untuk burung yang sudah full jadi, usahakan pagi. Jangan siang, jangan sore. Mengapa? Rata-rata burung yang sudah full jadi ini mereka sudah berumur tua. Nah, jadi ketahanan mereka terhadap panas matahari itu sudah agak kurang teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan berpatokan dengan teori-teori kata ini, kata itu, kata ini, bukan. Kita lihat langsung ke alam. Kita berpatokan ke alam aja ya. Coba lihat di perkampungan atau di kampung kita. Di atap rumah ataupun di ranting, pagi-pagi bener burung perkutut yang sudah tua, yang sudah suara pendek ya, yang suara seperti ini, tuk-tutut, 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 tuk-tutut. Tandanya kalau sudah suara pendek atau dia sudah sendawa-sendawa, ngerot-ngerot, itu udah dewasa ataupun udah tua. Mereka itu di saat mereka berbunyi aktif itu, di saat lagi dingin-dinginnya pagi. Percaya nggak? Coba kita terjun ke lapangan. Jangan kita berpatokan kata teori ini, teori jangan. Nah, jadi mereka itu aktif bersuara itu dari pukul 5:30 masih agak gelap. Mereka udah nangkring di ranting. Mereka bersuara. Sampai tiba matahari itu muncul yang masih hangat, yang masih kuning, masih pagi itu ya jam 7 mungkin ya. Lebih kurang jam 7. Nah, mereka itu tidak bertahan lama nangkring bertahan di matahari. Habis cahaya kuning dari matahari itu tadi, sekitar ya jam 7:30-8 lah, mereka akan berteduh. Mereka tidak ada lagi di atas ranting. Dan mereka bersuaranya pun sudah berhenti. Mereka bersuara itu di saat matahari mau muncul, sebelum muncul masih agak gelap, masih dingin, sampai matahari keluar cahaya kuning. Masih hangat itu. Nah, itu kalau perkutut yang sudah dewasa. Teman-teman ya. Jadi, selama ini saya juga diajarin sama teman-teman yang udah senior-senior, sama mbah-mbah, sama bapak-bapak yang lain. Mereka kalau burung perkutut yang sudah jadi, udah tua, menjemurnya itu jangan terlalu sering. Ya, jangan terlalu sering. Nah, saya tanya, mengapa kalau terlalu sering? Nanti tingkat kegacornya itu berkurang. Saya nggak percaya teman-teman, saya nggak percaya. Saya jemur setiap hari, pantengin sampai dia megap-megap ya. Ini catatan burung perkutut yang udah jadi ya. Saya jemur sampai dia megap-megap setiap hari. Benar teman-teman, ternyata benar. Jadi level ataupun rapatnya suaranya itu, durasinya itu berkurang. Biasanya dia sering berbunyi terus tanpa henti. Nah, terus kalau sering kita jemur, dia malah lebih banyak diam. Ya mungkin kalau saya pribadi, ini khusus perkutut yang sudah jadi ya. Mungkin mereka itu akibat tidak tahan dengan panas, kita paksa jemur setiap hari. Nah, mereka lebih fokus, bisa dikatakan stres ringan lah. Mereka lebih fokus mendinginkan badan mereka daripada mereka bersuara. Coba teman-teman buktikan. Perkutut yang udah jadi, 4 hari sekali kita jemur. Gantung dalam rumah. Gacornya mantap. Bacornya mantap. Kenapa? Badan mereka stabil. Mental stabil. Suhu badan stabil. Ya. Tergantung makanannya juga. Itu selama ini saya bertanya-tanya, kenapa di saat dia jarang dijemur, burung perkutut yang udah jadi, itu malah makin gacor teman-teman. Makin gacor. Mulai dari perkutut yang setengah jadi, sampai ke level atas yang sudah jadi benar. Itu kalau semakin jarang kita jemur, dalam kata kutip, jarang itu bukan sebulan sekali ya. Mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu gacornya mantap, kuakui. Selama ini saya bingung, alasannya mengapa, saya cerna-cerna, oh ternyata. Saya dapat jawaban itu dari alam teman-teman, bukan dari manusia.
Jadi saya teliti kalau saya ke ladang, ke lahan, ke kebun itu, ataupun di rumah sini juga sering di atas atap-atap rumah, di pemugung yang di atas rumah itu ya, di sini tuh. 5:30 itu udah kacau bener BL itu di atas atap rumah. Saya teliti sampai jam berapa dia bertahan. Oh, paling mentok-mentok 7:30 mereka udah hilang, sembunyi bawah ranting. Tidak tahan lagi cahaya matahari. Padahal masih 7:30 teman-teman, masih hangat, kategori hangat itu. Ya. Itulah makanya salah satu rahasia trik teman-teman ya. Salah satu rahasia trik yang mungkin jarang orang tahu mengenai perkutut, yaitu dengan catatan kategori yang setengah jadi sampai yang sudah jadi. Berbeda dengan bahan. Kalau bahan kita gedor terus, kita jemur terus sampai prosesnya itu berhentinya, proses penjemuran rutin bahan itu sampai dia tidak seberapa giras. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti dua ya. Kita dekatkan ini, paling dia turun ya, paling turun dia. Kita sentuh gini, turun ya, paling turun nanti. Udah gitu aja, itu tandanya udah setengah jadi. Kalau udah ada ciri-ciri seperti itu, kita hentikan penjemuran rutin, kita kurangi 2 hari sekali kah atau 3 hari sekali sampai dia benar-benar jadi ya. Itu kalau salah satu trik ataupun rahasia teknik yang harus kita mainkan. Karena selama ini teman-teman juga yang hobi perkutut, kok burung saya semakin sering dijemur, kok semakin jarang bersuara ya. Ya selama ini saya juga belum menemukan alasan mengapa. Dan saya praktekkan langsung dengan burung saya, memang benar. Dan ternyata dari alam lah saya tahu jawabannya seperti itu. Jadi intinya burung yang setengah jadi ataupun burung yang sudah jadi, mereka tidak terlalu suka dengan panas matahari. Itu rumusnya yang kita pegang agar burung makin gacor. Oke teman-teman semua, dari saya semoga ini bermanfaat buat teman-teman dimanapun berada. Berbeda kasus kalau dengan burung tekukur ya. Kalau tekukur semakin sering kita jemur, tapi dengan catatan jangan sampai dia terlalu panas, megap-megap kelewat itu. Jangan sampai teman-teman ya. Ya, sehat-sehat semua walaupun jarang dijemur, malahan makin gacor ya. Nah itu teman-teman dari saya, dari channel Yuka Auto dengan Bang Edi. Kita hanya berbagi, semoga bermanfaat buat para pecinta-pecinta burung dimanapun berada, buat teman-teman semua yang sehobi. Jika penyampaian video ini ada yang salah dari kalimat saya, menyinggung perasaan teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin di sini dulu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.